Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai minggu kemarin tentang senyawa hidrokarbon. Kalau kemarin kan baru sampai alkana dan tata namanya. Sekarang kita masuk ke isomer dulu. Isomer ya. Isomer. Isomer itu adalah suatu senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Jadi misalkan ada senyawa 2 atau lebih, dia itu rumus molekulnya sama, tapi strukturnya berbeda. Nah gini ya, isomer itu rumus molekul sama, tapi rumus strukturnya berbeda. Isomer itu terbagi dua. Ada isomer struktur, secara struktur, dan ada isomer geometri. Nah, isomer struktur itu dibagi lagi menjadi 3, yaitu isomer rangka, posisi, dan gugus fungsi. Jadi struktur dibagi lagi ya, jadi ada isomer rangka, posisi, dan gugus fungsi. Geometri juga dibagi lagi menjadi 2, yaitu geometri cis-trans dan optis-aktif. Aktif ya. Nah, yang termasuk ke dalam rangka atau turunan hidrokarbon yang bisa memiliki isomer struktur rangka itu ada alkana, alkena, juga alkuna. Jadi ketiganya bisa ya, bisa mengalami isomer struktur rangka. Kemudian untuk posisi hanya ada 2, yaitu alkena dan alkuna saja ya, karena mereka memiliki ikatan rangkap, jadi posisi rangkapnya yang berbeda-beda, jadi mereka bisa memiliki atau mengalami isomer struktur secara posisi. Kemudian untuk gugus fungsi itu ada alkena nanti yang bereaksi ya dengan nanti si alkena ini bereaksi dengan gugus fungsi sikloalkana. Kemudian alkuna nanti berisomer dengan alkadiena. Ini jarang dibahas ya nanti. Jadi untuk pengetahuan saja. Kemudian untuk geometri ada cis-trans dan optis-aktif. Nah, untuk cis-trans ini hanya dialami oleh alkena saja ya. Alkena saja. Nah, kalau untuk isomer geometri optis-aktif itu jarang dibahas ya, jadi kita tidak akan terlalu membahas tentang yang ini. Yang paling terpenting itu yang ini ya. Ini rangka dan posisi biasanya yang sering ditanyakan. Nah, jadi masing-masing zat alkana, alkena, alkuna itu memiliki isomer yang berbeda-beda ya, baik itu secara strukturnya atau geometrinya. Zat-zat alkana, alkena, alkuna ini akan berbeda-beda isomernya. Nah, kita lanjut pembahasan kita, yaitu mengenai keisomeran alkana. Kita bahas isomer alkana ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan keisomeran alkana. Tadi bahas kalau alkana itu hanya mengalami isomer struktur secara rangka ya, isomer struktur rangka. Kita contohkan misalkan C6H14 ya. C6H14.
Nah, ini ya rumus molekulnya C6H14. Kita akan membuat isomer rangkanya ya. Dari rumus molekul ini, rumus molekul yang sama C6H14, kita akan membuat rumus struktur rangka yang berbeda-beda. Kita mulai dari yang pertama, C6 biasa, misalkan 6 C-nya. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ibu gak masukkan dulu hanya biar kalian bisa fokus ke cara memindahkan struktur rangkanya. Isomer rangka. Nah, ini kan ada 6. 6 itu heksana ya namanya. Sekarang kita ambil dari cabang, satu cabang ini nih. Kita ambil satu untuk jadikan cabang. Jadi cuma ada 5 ya rantainya. 3, 4, 5. Si C yang ini jadikan cabang. Misalkan di sini. Seperti ini ya. Kemudian bisa kita pindahkan lagi si C-nya. Jadi ke sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gini ya. Ini tidak bisa dipindahkan lagi ke sini ya, soalnya kalau dipindahkan lagi ke sini jadi sama kayak ini nanti. Jadi ini nggak bisa dipindah ke sini. Jadi gimana caranya lagi? Kita ambil lagi si ujungnya. Kita ambil lagi ya si ujungnya. Dijadikan cabang lagi si rantainya. Jadi rantainya cuma 4. 3, 4. Kita bisa taruh cabang yang satunya di sini, cabang satunya lagi di sini. Kemudian kita bisa misalkan menaruh kedua cabangnya di yang kedua di sini, sama-sama di yang kedua. Bisa. Ini gak bisa ya, udah ya segini. Ini nggak bisa dipindah lagi ke sini, ntar jadi sama-sama jadi sama di yang kedua gitu ya. Dan si cabang juga gak bisa ditaruh di ujung, soalnya nanti jadi sama juga namanya. Terus apalagi masih bisa nggak diambil lagi satu cabang lagi? Nggak bisa ya, nanti sama juga namanya. Nah, kita periksa aja dulu nama-namanya. Jadi kalau misalnya ada nama yang sama berarti diambil salah satunya, berarti yang satunya lagi bukan ya. Ini namanya heksana, N-heksana. Kalau yang ini 1, 2, 3, 4, 5 ada metil di sini di yang kedua. Yang kedua namanya ada metil di yang nomor kedua, berarti namanya 2 metil 1, 2, 3, 4, 5 2 metil pentana. Yang ketiga 1, 2, 3 ada metil di yang ketiga 1, 2, 4, 5 pentana. Itu diberi nomor ya. Yang keempat 1, 2, 3, 4 ada metil di yang kedua dan ketiga 2,3 di metil, karena ada 2 metilnya jadi pakai di metil 1, 2, 3, 4 butana. Ada 4 kan, rantai utamanya 4 tuh, jadi butana. Ini 1, 2, 3, 4. Yang ini berarti namanya, ini kan ada di yang kedua 22 cabangnya, berarti 2,2
dimetil 234 butana. Nah, kan berarti terlihat semua ya, nama-namanya berbeda. Jadi isomer rangka itu memiliki rumus molekul sama, tapi rangkanya berbeda. Nih, berarti C6H14 ini memiliki isomer rangka sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti untuk membuat isomer rangka, diuraikan dulu si C6, 3, 4, 5, 6, kemudian ambil satu untuk dijadikan cabang. Jadi si rantai utamanya berkurang jadi 5, cabangnya ditaruh di nomor 2, kemudian bisa digeser lagi ke nomor 3. Nah, tidak bisa digeser lagi ke nomor 4 karena nanti bisa sama namanya jadi 2 metil pentana. Jadi kita ambil cara lain dengan cara mengambil rantai utama lagi untuk jadikan cabang. Nah, jadi ada 2 karbon yang dijadikan cabang. Nah, seperti ini. Rantai utamanya berkurang jadi 4, yang tadinya asalnya 6, 5, kemudian jadi 4. Cabangnya jadi ada 2, bisa ditaruh di nomor 2 atau dan di nomor 3 seperti ini, atau bisa ditaruh di nomor 2 dua-duanya. Nggak bisa ditaruh di nomor 3 ya, soalnya nanti akan sama aja namanya, jadi 2,2 dimetil butana. Karena nanti kan kalau penamaan si alkana itu yang terdekat dari cabang, nanti kalau misalnya si cabangnya ditaruh di sini juga, ini angkanya dimulai dihitungnya rantai utamanya akan dari sini 1, 2, 3, 4. Nah, kalau si cabang juga kan nggak mungkin ditaruh di ujung ya. Kalau nggak nanti namanya sama aja, sama kayak ini nanti. Jadi nggak ada cabang, sama aja kayak gitu. Nah, ini udah mentok ya, nggak bisa digeser-geser lagi, nggak bisa diubah lagi. Kalau diambil lagi nanti cabangnya, si C nya jadi cabang akan sama lagi ya nanti namanya. Soalnya kalau misalnya diambil lagi cabang lagi satu, misalnya nanti ditaruh di sini, sama aja jadi nanti butana. Karena nggak, pasti penyimpanannya pasti bakal di ujung juga gitu. Jadi kalau disimpan di ujung namanya sama, tetap butana. Jadi sama aja. Jadi udah, kalau alkana yang rumus molekulnya C6H14, isomernya ada 5. Seperti itu pembuatan isomer rangka. Nanti jangan lupa ya, penulisan H-nya ditulis nanti H-nya H3. Ini untuk penulisan H-nya ya, nanti jangan lupa. Ini hanya 2. Ini hanya 1 ya, karena kan udah 3 berikatannya dengan ini. Jadi hanya cuman 1 yang ini. Ini hanya 2, ini hanya juga 1 karena udah 3 berikatannya si C nya. Ini hanya 2 karena udah berikatan 2 si C nya. Ini hanya 3 karena baru 1 berikatannya. Kan harus 4 kan ikatan si C itu. Ini hanya 3 karena baru 1 mengikatnya. Hanya 1, ini hanya 1, ini 3. Ini 3, ini juga 3. Hanya 3. Ini juga 3. Ini gak mengikat H ya, karena sudah penuh, ini udah 4, 1, 2, 3, 4. Hanya 2. Ya, nanti jangan lupa ditulisin H-nya. Sekarang kita lanjut ke reaksi yang terjadi pada alkana. Reaksi-reaksi apa aja yang ada pada alkana? Yang pertama yaitu reaksi substitusi.
Substitusi. Substitusi itu artinya pergantian. Jadi nanti si alkana itu mengalami pergantian. Siapa yang digantinya? Si atom H, satu atom H yang diganti. Jadi substitusi itu pergantian satu atom H dari alkana ya, satu atom H alkana oleh atom lain atau gugus fungsi lainnya. Misalkan ibu kasih contoh propana misalkan ya. Pada propana itu C-nya 3, H-nya kita uraikan ya biar kelihatan pergantiannya kayak gimana. Ini hanya ada 3, ini hanya 2, ini 3. Kita reaksikan propana dengan HCl misalkan, HCl. Jadi gimana reaksinya? Nah, ini ada propana ya. Kita akan mengganti satu atom H dari alkana. Yang mana aja ya, bebas satu atom H. Misalkan mau yang ini. Nah, kita ganti dengan si Cl. Diganti ya. Si H-nya. Kenapa dengan Cl? Karena kalau diganti dengan H nanti jadi sama aja kan. Jadi diganti dengan Cl nanti. Si Cl-nya diganti, menggantikan H di sini ya. Nah, jadi nanti kayak gini. Ini CH3 kita tulis ya. CH3, terus yang ini CH-nya 2. Terus yang ini CH-nya jadi 2 kan? Karena satu lagi sudah diganti dengan Cl. Kemudian kemana si H ini? H dan H ini bergabung jadi hidrogen. Seperti itu ya. Ini reaksi substitusi. Jadi salah satu atom H yang ada pada alkana diganti oleh si Cl. Diganti si H ini jadi berikatan dengan H ini membentuk hidrogen. Si Cl-nya jadi gabung ke si propana ini ke sini. Gitu ya. Nah, jadi dari reaksi substitusi ini dapat terlihat ya ciri-cirinya. Yang awalnya ikatannya tunggal berakhir menjadi tetap ikatan tunggal ya. Jadi ikatan tunggal tetap ikatan tunggal. Ini ya, pada rangkapnya. Lalu kita masuk ke reaksi yang kedua, yaitu reaksi eliminasi. Eliminasi atau penghilangan ya. Jadi di reaksi eliminasi ini, si alkananya akan mengalami penghilangan atom H. Penghilangan. Kalau ini kan diganti, kalau ini dihilangkan, dilepaskan si atom H-nya. Misalkan contohnya propana lagi ya, si propana lagi. Jadi di eliminasi ini si alkananya, si propana melepaskan dua atom H. Dua atom H yang saling berdekatan, tetapi si atom H-nya dari C yang berbeda. Misalkan ini nih. Ini dan ini. Jadi si H-nya kan berdekatan, tapi H ini pada atom C yang berbeda. Kalau H yang ini ada di atom C yang ini, kalau H ini ada di atom C yang ini. Jadi gak bisa kalau antara ini nih, gak bisa ya. Misalkan mau yang ini,
nggak bisa karena itu masih ada pada atom C yang sama. Jadi si H yang dihilangkan itu dua atom H yang berdekatan tetapi berbeda atom C-nya. Seperti ini. Nah, ini kan dua ini dilepaskan ya. Jadi nanti reaksinya satu elektron si satu ikatan ini diberikan ke sini, ke ikatan tunggal ini jadi ikatan rangkap, dan satu elektron laginya digunakan untuk berikatan dengan H. Si H ini digunakan untuk berikatan dengan H ini. Nah, jadi CH2 karena yang ini udah lepas ya, membentuk ikatan ke sini. Jadi C-nya hanya tinggal 2. Ikatannya jadi rangkap 2 ya, karena diberikan dari si elektron ini diberikan ke sini. Jadi ikatannya dirangkap 2. Kemudian ini CH, karena si H-nya udah dilepas yang ini, tinggal hanya satu ini. Berikatan dengan CH2, C-nya hanya ada 2. CH3 nih sama ini ya, CH3. Plus H2 ya, yang ini tadi. Jadi digabungkan dari sini. Nah, jadi terlihat ya perbedaannya ciri-ciri untuk eliminasi yang tadinya ikatannya itu tunggal menjadi rangkap 2. Ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap 2. Nah, yang ketiga, reaksi yang terjadi pada alkana itu ada reaksi pembakaran. Jadi si alkana ini, senyawa turunan alkana ini memang banyak digunakan untuk bahan bakar ya. Misalnya seperti bensin, solar, atau minyak tanah. Itu semua senyawa turunan alkana ya, jadi cuma berbeda pada jumlah atom C-nya saja. Nah, reaksi pembakaran itu dibagi 2, yaitu reaksi pembakaran sempurna Jadi pembakaran itu kan menggunakan oksigen. Kita contohkan etana ya, misalkan etana C2H6. Pembakaran itu menggunakan oksigen O2. Menggunakan O2, jadi pembakaran sempurna itu artinya si oksigennya cukup, oksigennya mencukupi ya, memadai. Nanti itu kalau pembakaran sempurna itu ketika si etana dibakar akan menghasilkan karbon dioksida CO2, juga menghasilkan air H2O. Nah, H2O itu liquid ya, air bentuknya, ini gas, ini juga bentuknya gas, ini juga dalam gas ya. Disetarakan ya. Ini C-nya 2, di sini baru 1, berarti dikalikan 2. Di sini hanya ada 6, sedangkan di sini ada 2, berarti dikalikan 3 biar hanya ada 6. O-nya di sini ada 4. 2 kali 2 4, ditambah ini kali 3, 4 tambah 3 7, di sini ada 2, berarti 7/2. Nah, ini ya sudah setara. Nah, untuk pembakaran tidak sempurna itu artinya berarti oksigennya kurang ya, oksigennya kurang. Kedua, pembakaran tidak sempurna misalkan C2H6 dibakar. Kalau pembakaran tidak sempurna biasanya hanya menghasilkan karbon monoksida aja ya, atau kadang hanya menghasilkan karbon. Kalau ini kan menghasilkan karbon dioksida, tentunya plus H2O, air ya.
Kita setarakan reaksinya, C-nya 2, sini 1, 2, hanya 6, sini 2 dikalikan 3 jadi 6. O-nya di sini 2, di sini 3 jadi 5, sedangkan sini 2 jadi 5/2. Nah, ini ya, jadi yang membedakan reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna itu jumlah O-nya. Kalau jumlah O di pembakaran sempurna itu lebih banyak, mencukupi, kalau ini lebih sedikit ya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan alkena dan alkuna, tata nama alkena dan alkuna. Yuk. Kita masuk ke tata nama alkena dan alkuna ya. Kita gabungkan saja karena hampir mirip ya alkena dan alkuna itu. Perbedaannya cuma di penamaannya. Nanti penamaannya kalau yang alkena berakhiran ena, sedangkan yang alkuna berakhiran una. Kan kalau yang alkana itu berakhirannya ana ya. Ini yang kemarin kita bahas. Kayak CH4 metana berakhiran ana. Jadi kalau nanti alkena berakhirannya jadi ena, jadi metena. Kalau alkuna jadi metuna gitu ya. Dan seterusnya ya. Jadi cuman beda di belakangnya doang. Anaknya diganti ena, kalau alkena kalau alkuna diganti jadi belakangnya una. Sama urutan penamaannya, yang pertama kita tentukan dulu rantai utamanya. Jadi tentukan rantai utama. Kalau di alkana kan menentukan rantai utama itu yaitu rantai terpanjang kan ya. Tapi kalau di alkena dan alkuna, cara menentukan rantai utama itu selain rantai terpanjang, juga rantai yang mengandung ikatan rangkap. Jadi tidak hanya rantai terpanjang saja yang banyak atom C-nya saja, tetapi si rantai tersebut juga harus ada ikatan rangkapnya. Contohnya misalkan nih, misalkannya contohnya pada alkena. Nih ada rantai panjang banget. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau di alkana kan pasti ini yang dipilih jadi rantai utamanya ya. Tapi kan kalau di alkena harus ada yang memiliki ikatan rangkap. Sedangkan di sini yang ada ikatan rangkap itu ini. Berarti rantai utamanya dimulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti ini ya rantai utamanya. Nih, rantai terpanjang dan memiliki ikatan rangkap. Kalau di sini berarti yang ini kan. Nih rantainya. Kemana nih kira-kira? Kalau ke sini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ke sini 3, 4, 5. Ke sini 3, 4, 5, 6. Ke sini 6, ke sini juga 6. Kalau sini 5, 5. Jadi kalau mau ke sini, misalkan sini berarti cabangnya ada 2. Kalau ke sini sama cabangnya 2. Jadi sama saja ya, mau kemana juga. Mau ke sini boleh, ke sini aja ya. Ini rantai utamanya. Rantai terpanjang yang memiliki ikatan rangkap. Gitu ya. Kemudian kita yang kedua menentukan cabangnya. Kedua menentukan cabang. Kita lihat cabang-cabangnya ada apa aja. Di sini ada metil. Di sini ada etil ya. C1 metil, C2 berarti etil. Ini C-nya ada 3. Berarti apa? Propil. Kalau yang ini C-nya 1 metil. Ini apa ini? Ingat, cabang
Ini kan cabang, memiliki cabang lagi. Ini cabangnya ada di bagian dalam. Ingat kemarin kalau cabang bercabang lagi, cabangnya ada di bagian dalam, namanya apa? Sekunder ya. Sekunder, ini sekunder. Ini yang kemarin, yang ini yang cabang-cabang, dibuka lagi, diingat lagi. Ini ada satu cabang di bagian terdalam. Hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 itu butana, berarti butil. Berarti ini nama cabangnya sekunder butil ya. Disingkat sek butil. Nah, ini untuk cabangnya. Menentukan cabang, kemudian kita beri penomoran rantai utama. Nah, yang ketiga kita beri nomor untuk rantai utama. Nah, kalau di alkena dan alkuna ini penomoran dimulai dari yang terdekat dengan ikatan rangkap. Kalau kemarin di alkana itu yang terdekat dengan cabang penomorannya kan, rantai utama itu. Jadi kalau di alkana itu penomorannya dimulai dari yang terdekat dengan cabang. Sedangkan kalau di alkena dan alkuna itu penomoran dimulai dari yang terdekat dengan ikatan rangkapnya. Nah, sekarang kita lihat di alkena ini ikatan rangkapnya di sini. Berarti kita mulai penomoran dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini 8. Kalau yang ini berarti dari sini ya. 1, karena ikatan rangkapnya di sini. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita udah menomori rantai utamanya. Sekarang kita tinggal penyusunan. Susun tata namanya. Untuk penyusunan masih sama seperti alkana, cuman ada yang berbedanya sedikit. Ini ya penyusunannya. Tata namanya mulai dari nomor cabang, terus ke nama cabangnya, nah yang berbeda itu di sini posisi si rangkapnya di nomor berapa ya. Yang berbeda posisi rangkap, baru ditulis si nama alkenanya. Kalau dia ikatan rangkap 2 berarti nama alkenanya, kalau dia ikatan rangkap 3 berarti nama alkunanya ya. Ini misalkan kita sekarang kasih nama. Oh ya, masih sama ya untuk menentukan penamaan cabang. Kalau ada cabang yang lebih dari satu, misalnya cabangnya sejenis, berarti pakai yang di tree itu ya, di tree dan seterusnya. Kalau cabangnya beda jenis, berarti alfabet ya, sesuai alfabet. Nah, sekarang kita lihat ini nomor cabang. Ada cabang di nomor 3, nomor 5, sama 7. Cabangnya itu ada etil, metil, dan propil. Cabangnya berbeda-beda jenisnya ya, berarti susunannya sesuai alfabet. Mana dulu yang lebih dulu? Etil ya, yang pertama etil. Nah, etil di sini ada di C nomor berapa si etilnya? Di C nomor 7. Berarti nomor cabangnya 7. 7 apa? Etil. Kemudian kita ke metil karena T sama M lebih dulu M ya. Metil ada di nomor C yang kelima, berarti 5 metil. Kemudian ada cabang lagi di C yang ketiga, propil. 3 propil. Nah, kemudian posisi rangkapnya
Posisi rangkap itu kan adanya, rangkap itu ada di C1 dan C2, antara C1 dan 2. Nah, untuk penomoran posisi rangkap, di posisi rangkap, pilih nomor yang paling kecil. Nomor paling kecil. Ini kan ada di 1 dan 2. Paling kecil kan 1, berarti yang ditulis 1. Kemudian nama si alkenanya, karena ini rangkap 2, kita nama alkenanya berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 apa? Kalau alkana kan oktana, ananya diganti jadi ena, jadi oktena. Oktena ya. Ini misalkan, jadi untuk posisi rangkap, misalkan nanti, misalkan ya, ada rangkapnya itu di sini. Berarti antara C4 dan C5 dipilih nomor yang paling kecil, yaitu 4. Berarti nanti ditulis sisinya 4-nya ya. Nah, sekarang kita ke alkuna. Menamai si alkuna. Ini cabangnya ada 2, beda jenis, sesuai alfabet ya. Nah, ini tuh yang dilihatnya bukan S dari sekundernya, tapi lihatnya dari B, dari butilnya ya. Jadi nggak dilihat dari sekundernya, dari kata butilnya. Jadi butil B dengan M-metil lebih dulu mana? B kan butil. Jadi ditulis dulu cabang yang ini. Ini cabang sekunder butil ini ada di nomor C3. Berarti tulis 3 sek butil. Sek butil, kemudian ini tulis metil ada di nomor 4. 4 metil. Kemudian posisinya ada di antara 1 dan 2, pilih yang nomor paling kecil. Berarti 1, posisi si rangkapnya ya, rangkap 3 ini. 1, namanya rantai utamanya 6, berarti kan heksana ya kalau alkana. Karena ini alkuna, jadi ana diganti jadi una, jadi heksuna. Heksuna. Nah, begini ya tata nama dari alkena dan alkuna. Sekarang kita lanjut lagi ke isomer alkana. Isomer alkena dan alkuna. Masih banyak ya materinya. Ayo semangat biar kita paham. Ini jangan lupa ya, dikasih penambahan atom H-nya, penulisan atom H, atom H-nya. Nanti setelah selesai. Kita lanjut ke isomer. Ke isomeran alkena. Isomer alkena ya. Kita ambil contoh dari rumus molekul C6H12. Nah, di alkena itu kan isomernya itu ada isomer struktur, isomer strukturnya itu kan ada rangka, posisi juga, gugus fungsi juga ada. Jadi ada ketiga-tiganya ya. Ada rangka, posisi, gugus fungsi. Terus ada isomer geometrinya juga. Yang cis trans ya. Jadi isomer rangka itu rumus molekulnya sama, rangkanya beda. Ini untuk posisi itu berarti posisi rangkapnya yang berbeda. Jadi posisi si rangkapnya beda. Ini untuk gugus fungsi, jadi gugus fungsinya yang berbeda. Ini nggak akan dijelaskan ya, lebih mengutamakan ini dan ini. Dan sedikit penjelasan untuk isomer geometri cis trans. Kita mulai ya. C6H12.
Kita mulai dari yang sederhana dulu, rantai lurus. Dengan posisi rangkapnya ada di sini ya. Yang pertama. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ibu gak ditulis dulu hanya biar gak pusing ya. Tapi nanti kalau kalian tugas atau nanti mengisi ulangan harus lengkap ya dengan haknya. Ini namanya 6 heksena, berarti kan kita akan membuat isomer rangka. Isomer rangka dengan mengambil si atom C, satu atom C di rantai utama untuk dijadikan cabang. Kan 1, 2, 3. Kalau satu jadikan cabang berarti rantai utamanya cuman ada 5. Kita jadikan cabang di sini ya, karena gak bisa kalau cabang ada di ujung tuh, nggak bisa ya, nggak boleh, karena nanti sama aja kalau cabang di ujung tuh kehitungnya rantai utama juga. Nah ini seperti ini bisa ya. Kemudian bisa lagi digeser lagi, si cabangnya digeser lagi ke sini. Digeser si cabangnya 3, 4, 5. Jadi di sini bisa ya. Bisa lagi digeser sini, bisa ya. Kalau alkena bisa, karena namanya akan berbeda. Kalau di alkana kan nggak bisa, karena namanya akan sama. Karena kalau di alkena penomoran dimulai dari ujung yang dekat dengan si rangkap, jadi nanti akan berbeda namanya. Sekarang ini kan namanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 heksena ya. Kalau ini kan namanya heksena ya, heksena kan ada 6. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, ada 2 metil, 1 pentena. 1, 2, 3, 4, 5, 2 metil, 1 pentena karena ada di nomor 1 ya, ikatan angka. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada di nomor 3. Berarti 3 metil, 1 pentena. Bisa ya digeser lagi ke sini. Nah ini ya untuk yang keempat, 4 metil 1 pentena. Jadi si cabangnya ada di nomor 4. Nah ini udah nggak bisa dipindah lagi ya cabangnya. Kita ambil lagi. Kita ambil lagi si cabangnya. Cabang ini diambil lagi ya, jadi 2 cabang. Berarti rantai utamanya juga berkurang jadi 4 ya. Kita taruh cabangnya di sini, cabangnya 1 dan cabang 1 lagi di sini. 2, 3, 4. Berarti penamaannya 2,3 dimetil 2, 3, 4 butena, 1 butena, karena ada di posisi 1 rangkapnya. Bisa lagi digeser lagi. Misalkan ini nggak bisa ya, misalnya si C nya pengen ditaruh di sini, nggak bisa. Nanti si C nya jadi ada 5 tangannya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi digeser ke sini, terus C nya di sini. Jadi ada cabangnya, ada 2 cabang metil di nomor C yang ketiga. Soalnya kalau misalnya cabangnya samaan di sini nggak bisa, nanti si C nya punya 5 tangan, sedangkan C itu cuma punya 4 tangan. Tuh ya. Berarti ini 3,3 dimetil 1 butena. Udah ya, gak bisa di ini lagi.
Kalau diambil lagi nggak mungkin lagi penempatannya ya, sudah full gini. Kemudian kita coba untuk isomer posisi, jadi si posisi rangkapnya yang berpindah. Kita coba ya di sini 7. Jadi si posisinya rangkapnya dipindah ke yang kedua di sini. 4, 5, 6 ya. Jadi si rangkap 2-nya berpindah ke atom 2 dan 3. Nah, ini berarti namanya kan antara 2 dan 3 diambil nomor yang paling kecil, berarti 2 heksena. Kita coba ambil cabangnya 1 ya. 3. Kita taruh di sini misalkan. Berarti ini namanya 1, 2, 3, 4, 5, 2 metil. Posisinya di 2, ikatan rangkapnya pentena, kan ada 5. Kita bisa geser lagi. Si rangkapnya digeser ke sini ya. Si cabangnya digeser ke sini. Jadi namanya kan 3 metil 2 pentena. Masih bisa digeser lagi ke sini ya. Nah, ini untuk yang keempat tadi digeserkan, jadi cabangnya ada di nomor 4 atau yang keempat. Jadi namanya 4 metil 2 pentena. 4 metil karena metilnya ada di atom 4, 2 pentena karena ikatan rangkap 2 nya ada di cabang 2. Nah, ini udah nggak bisa digeser lagi ya si cabangnya. Jadi kita ambil cabang lagi. Jadi 2 cabangnya seperti ini. Jadi si rantai utamanya berkurang jadi 4 ya. Cabang yang satu ditaruh di sini, satunya ditaruh di sini. Jadi namanya 2,3 dimetil 2 butena. Ini udah nggak bisa diambil lagi ya cabangnya. Kalau ke sini jadi sama aja, jadi ujung. Kalau ditaruh sini nggak mungkin kan, nanti jadi 5 si C-nya ikatannya di sini juga. Jadi kita pindah posisi rangkapnya lagi. Nah, bisa ya dipindah posisi rangkapnya lagi seperti ini. Jadi si rangkapnya ada di posisi nomor atom 3. Nah, seperti ini. Jadi namanya 3 heksena. Bisa nggak cabangnya diambil lagi? Sepertinya nggak bisa ya, ini udah kayak gini. Soalnya kalau cabangnya diambil lagi, misalkan si cabangnya si rantai utamanya dikurangi menjadi cabang, nanti ujung-ujungnya sama namanya sama kayak yang posisi 2 ini. Soalnya kan nanti penamaannya juga kalau misalkan ditaruh cabang di sini, penamaannya jadi sama, 2 metil 2 pentena, jadi sama kayak ini nanti. Kalau digeser juga sama, jadi udah ya. Kalau untuk posisi ketiga ini, posisi yang dirangkap 3 ini nggak bisa
dibuat lagi isomer-isomer lain, jadi udah kayak gini. Nah, ini jadi gabungan dari isomer, struktur, rangka, dan posisi untuk alkena. Ada berapa? Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 ya. Ada 12 isomer struktur. Nih, kalau ini sama ini sama ini namanya isomer struktur posisi. Jadi ini isomer posisi. Isomer posisi. Nah, ini juga isomer posisi. Jadi nomor 1 yang ini sama ini sama ini itu isomer posisi ya. Karena perbedaan posisi, jadi perbedaan letak si rangkapnya. Yang ini ada di 1, yang ini ada di 2 rangkapnya, yang ini ada di 3. Nah, sedangkan kalau ini antara ini isomer rangka. Isomer rangka. Ini sama ini isomer rangka ya. Karena perbedaan rangkanya. Kalau ini isomer posisi, ini dan ini isomer posisi. Kalau antara ini isomer rangka, antara ini isomer rangka ya. Sekarang kita ke isomer cis-trans. Isomer cis-trans. Geometri. Cis-trans. Kita contohkan, nanti jangan lupa ya penambahan HHH-nya, atom H-nya. Ini biar kalian gak pusing aja, tapi nanti kalau dalam pelaksanaan misalnya mengerjakan tugas atau ulangan, H-nya jangan lupa ditulisin. Kita ambil contoh untuk isomer cis-trans itu yang ini ya, yang 3 heksena. Nanti kita tulis CH3, CH2, CH, karena udah 3 ikatannya. Ini juga CH, CH2, CH3. Ini namanya 3 heksena ya. Kita buat jadi cis-trans. Seperti ini ya penggambarannya. Ini C berikatan rangkap 2 dengan C. Ini ya. Kemudian di depannya si C ini mengikat ini kan, CH2, CH3. Kemudian satunya lagi mengikat si H. Kan ini kalau diuraikan tuh seperti ini ya. Si ini kalau diuraikan itu seperti ini. Ini juga sama, ini mengikat H. Ini mengikat CH2, CH3. Ini si kedua ini bisa ya penulisannya disingkat jadi C2H5. C2H5 bisa ya kayak gitu. Nah, kalau ini kan sejajar tuh, lihat. Sejajar. Jadi syarat utama dari cis-trans itu, nah, ini ada semut. Nah, jadi syarat utama terjadinya cis-trans itu, yang pertama, si atom C ini harus mengikat ikatan rangkap 2 dengan atom C lain. Nah, yang kedua, si atom C ini harus mengikat atom yang berbeda atau gugus fungsi yang berbeda. Jadi si C ini mengikat hidrogen atom H dan mengikat C2H5 atau etil ya. Jadi gugus fungsi etil. Jadi gak boleh si C ini sama-sama mengikat H,
atau si C ini sama-sama mengikat etil. Jadi harus berbeda ya. Jadi si C ini harus mengikat atom yang berbeda. Satu C ini harus mengikat atom yang berbeda. Begitu. Nah, untuk penamaan cis trans ini dilihat dari sini. Ini kan si atom H ini sejajar dengan atom H yang ada di C ini. Ini si etil juga. Si etil yang ada di C ini sejajar dengan si etil C yang ada di sini. Jadi ini namanya cis ya. Nah, jadi si atom yang samanya ini sejajar, si H sejajar dengan H, si etil juga sejajar dengan etil. Jadi namanya cis. Cis 3 heksena. Dari mana 3 ini? Kan ini kalau diberi nomor kan ini berarti nomor 1. Ini C nomor 2. Ini nomor 3. Ini nomor 4. Ini nomor 5. Ini nomor 6. Jadi cis 3 karena posisi rangkap 2-nya ada di atom nomor 3 dan 4. Diambil yang lebih kecil angkanya, berarti diambil 3. Nah, heksena ini dari mana? Karena jumlah atom C-nya ada 6. Jadi heksena enak karena ikatan lengkap 2 gitu ya. Ini kalau yang cis. Sedangkan kalau yang trans, si penulisannya dibalikan, disingkat ya penulisannya C2H5. Nah, ininya ditukar, ininya ditukar, C2H5 nya jadi di sini. Si H nya jadi di sini. Jadi ditukar tempatnya sehingga jadi berseberangan. Nah, ini baru dinamakan trans karena si atom yang samanya berseberangan diagonal gini ya. Si atom H nya berseberangan, ini juga berseberangan. Jadi ini namanya trans 3 heksena. Sama ya penomorannya kayak tadi. Ini C2 kan berarti nomor 1 sama nomor 2 nya di sini. Ini nomor 3 nya, ini 4 nya, ini 5 dan 6 nya ya. Ini kan C nya 2. Jadi trans 3 heksena. Ini untuk keisomeran alkena. Lanjut ke keisomeran alkuna. Sama ya seperti alkena, dia juga memiliki isomer rangka dan juga posisi. Bedanya nggak ada cis transnya ya. Kita ke contohnya langsung. Misalkan rumus molekulnya C5H8. C5H8. Kita buat yang sederhana dulu, yang rantainya lurus ya. 3, 4, 5. Berarti 4, 5. Ini namanya berarti namanya satu pentuna. Pentuna. Karena ini ada di 1 rangkapnya dan jumlah atom C-nya ada 5. Kemudian kita ambil 1 atom C dari rantai untuk menjadi cabang. Dua, 3, 4 berarti ya, karena 1 lagi cabang. Disimpan di sini nggak mungkin ya, nggak boleh di ujung. Disimpan di sini juga nggak mungkin, karena C ini sudah berikatan 4, 1, 2, 3, 4, jadi nggak mungkin. Berarti disimpan di sini, masih memungkinkan. 1, 2, 3, 4. Berarti ini namanya 3 metil 1 butuna ya, karena ada 4. Kemudian apakah si cabang ini bisa digeser? Enggak ya, nggak bisa kan ke ujung. Terus bisa lagi nggak diambil cabangnya lagi? Nggak memungkinkan ya, karena sudah penuh. Di sini udah penuh. Kita ganti posisi isi rangkapnya. Jadi di sini posisi rangkapnya. 4, 5. Jadi ini namanya 2 pentuna.
Bisa nggak diambil cabangnya, rantainya untuk jadikan cabang? Nggak bisa ya, soalnya kalau diambil jadi cabang, nggak bisa ditaruh di sini kan di ujung. Nggak bisa ditaruh di sini juga karena udah penuh 4 ininya. Nggak bisa ditaruh di sini juga karena udah penuh 4. Di sini juga nggak bisa karena di ujung. Jadi udah ya, untuk Alkuna yang rumus molekul C5H8 cuman ada 3 isomernya dengan 2 isomer posisi, dan ini rangka, isomer rangkanya ya, antara ini dan ini gitu. Kalau mau lebih banyak bisa misalkan apa ya, misalkan kita C6H10 1, 2, 3 ya, 6 ya, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini namanya 1 heksuna. Kita coba ambil cabang 2, 3, 4, 5 cabang. Gak bisa ditaruh di sini nggak bisa, berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 kelebihan 1 5. Jadi namanya 3 metil 1 pentuna. Misalnya ininya digeser ke sini masih bisa ya, si cabangnya digeser 4, 5, 3, 4 di cabang yang keempat, berarti 4 metil 1 pentuna. Udah nggak bisa lagi digeser lagi ya si cabangnya. Kita coba ambil lagi cabangnya, masih bisa nggak? Jadi ada 2 cabangnya, 1, 2, berarti rantainya berkurang jadi 4 ya. Disimpan di sini nggak mungkin di sini. Satu lagi nggak mungkin di antara ini ya, berarti di atas. Nah berarti namanya 3,3 karena ada 2 metil di atom C yang ketiga, di metil karena ada 2 metilnya, si rangkap 3-nya ada di 1 butuna karena ada 4 atom C rantai utamanya. Masih bisa lagi nggak? Udah ya, enggak ya? Sekarang ke isomer posisinya, jadi diganti posisinya di sini misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini namanya 2 heksuna karena ada di 2, karena ada di 2 ya, atau menangkap 3-nya, ikatan rangkap 3-nya. Heksuna karena ada 6 rantai utamanya. Apakah bisa dibikin cabang? Kalau dibikin cabang dikesiniin terbuat cabang. Satu, 2, 3, 4, 5 cabangnya nggak bisa di sini, nggak bisa di sini, paling di sini ya. Jadi 4 metil 2 pentuna. Ini udah nggak bisa bergeser lagi ya cabangnya, nggak bisa diambil lagi juga cabangnya, udah penuh. Posisinya juga nggak bisa digeser lagi ke sini ya, karena kalau digeser lagi ke sini jadi sama aja, jadi kayak yang ini nih. Kalau digeser ke sini nanti jadi sama, jadi kayak yang ini.
karena kan penomorannya dimulai dari ikatan rangkap. Dia udah ya cuman segini kalau untuk rumus molekul C6H10 isomernya. Memang kalau alkuna itu akan lebih sedikit isomernya dibanding alkena dan alkana. Kita lanjut pembahasan kita, yaitu sekarang kita akan membahas reaksi yang terjadi pada alkena dan alkuna. Nah, pada alkena dan alkuna itu pertamanya itu terjadi reaksi adisi. Reaksi adisi, penambahan ya, adisi add. Apa yang ditambahkan yaitu penambahan atom atau gugus fungsi. Misalkan kita contohkan pada alkena dulu ya. Alkena. Nah, ini ada satu propena. Propena direaksikan dengan asam klorida. HCl ya. Reaksi yang terjadinya. Nah, untuk ini berlaku aturan Markovnikov. Aturan Markovnikov. Markovnikov ya, Markovnikov. Aturan Markovnikov ini menjelaskan bagaimana si H dan Cl ini bereaksi dan masuk ke propena. Jadi bisa diibaratkan seperti ini ya, aturan Markovnikov itu yang kaya semakin kaya, yang miskin makin miskin. Ada agak ini ya, cuman ini biar diingat aja ya. Maksudnya gimana? Yang kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Maksudnya itu, jadi juga ada. Nah, ini maksudnya gimana? Kayaknya ada HCl nih, HCl. Jadi maksudnya yang kaya hidrogen semakin kaya hidrogennya, dan yang miskin hidrogen ya begitulah pokoknya. Jadi semakin banyak H, maka akan ditambahkan H. Ini pilihannya cuma ada di yang deket ikatan rangkap aja ya, jadi cuma ada di C1 dan C2 yang akan ditambahkan H-nya, H dari HCl. Jadi di sini dilihat mana yang kaya hidrogennya. Yang ini kan yang C1, karena hidrogennya ada 2 sedangkan ini ada 1. Jadi si H ini masuk ke sini. Nah, sedangkan si Cl-nya masuk ke sini. Karena jumlahnya 1 lebih sedikit daripada ini. Yang ini enggak ya. Karena kalau ditambahkan ke sini berarti bukan reaksi adisi. Jadi yang ditambahkan itu yang berdekatan dengan ikatan rangkapnya antara C1 ini dan C2. Kemudian si hidrogen ini masuk dipilih ke atom C yang hidrogennya lebih banyak, paling banyak. Berarti H masuk ke sini, C masuk ini. Dituliskan reaksinya. CH-nya karena sudah ditambah 1, jadi bertambah ya, nggak 2 lagi H-nya, jadi CH3. Nah, untuk ikatannya, karena keduanya sama-sama ditambahkan H dan Cl, jadi ikatannya otomatis hilang ya, 1. Jadi ikatannya jadi ikatan tunggal. Jadi ini CH, CH-nya berikatan dengan Cl, dan ini CH3-nya. Seperti ini ya. Itu untuk reaksi adisi pada alkena. Sekarang kita lihat pada alkuna. Alkuna. Kita contohkan misalkan satu propuna. Satu propuna. CH dengan C, CH3, ya bereaksi dengan 2 hidrogen ya. 2 hidrogen. Nah,
si reaksi pada alkuna itu bedanya ada penambahan atau ada bantuan dari platina dan nikel ini untuk mempercepat si reaksi ini ya. Biasanya ada bantuan dari platina dan nikel atau nikel, salah satu dari ini. Nah, untuk reaksi ini karena dia sama-sama penambahan hidrogen, jadi tidak terlalu berlaku ya untuk yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Jadi dua-duanya ditambahkan 2 hidrogen ke sini dan 2 hidrogen ke sini. Tadi ya, yang ditambahkannya yang dekat dengan ikatan rangkap. Berarti antara ini dan ini yang ditambahkan. Ini hidrogennya ada 4, berarti 2 ke sini, 2 lagi ke sini. Direaksikan menjadi CH. CH-nya tadinya 1 ditambah 2 jadi 3. Kemudian ikatannya jadi tunggal ya, otomatis tunggal karena keduanya sama-sama ditambahkan 2 atom hidrogen. Jadi dilepaskan. C ini berarti hanya 2 karena ditambahkan 2 atom hidrogen. Berarti CH3. Nah, ini untuk alkuna. Kita contohkan, misalkan kita kasih contoh lagi, misalkan kalau posisi si rangkapnya nggak ada di urutan 1, misalkan posisi rangkapnya di sini, CH2 ditambah HCl lagi ya, misalkan. Nah, ini kan antara pasti penambahannya H-nya itu antara ini dan ini kan yang dekat dengan rangkap. Nah, tadi kan dikatakan yang banyak H yang ditambahkan H. Karena ini jumlah H-nya sama, CH-nya 1, C yang ini juga hanya 1. Berarti kita lihat tetangga yang dekat dengan si C ini dan C ini. Si C ini kan tetangganya ini. Lihat jumlahnya ada 3. Sedangkan si C ini tetangganya ini jumlahnya 2. Berarti lebih banyak yang ini kan? Berarti si H dimasukkan ke CH yang ini, sedangkan C yang Cl dimasukkan ke sini. Gitu ya. Sehingga reaksinya jadi CH3, CH2, ini CH, Cl, CH2, CH3. Ini ya, ini masih alkena. Oh, nggak kelihatan ya. Nih, ini ya. Di si H-nya masuk ke CH yang ini karena tetangganya. Ini kan sama-sama sama H-nya 1. Jadi dilihat tetangganya. Jadi si H-nya masuk ke sini karena tetangganya memiliki H lebih banyak 3. Karena tetangga yang ini hanya cuma 2. Jadi hanya masuk ke sini, CH-nya masuk ke sini. Tuliskan di sini CH3, CH hanya bertambah 1 jadi CH2. Ikatan rangkapnya hilang jadi 1. Ini CH berikatan dengan Cl jadi CHCl. Ikatannya CH2 dan CH3. Nah, ini untuk reaksi yang terjadi pada alkena dan kita lanjut pembahasan kita, yaitu mengenai sumber dan kegunaan dari alkana, alkena, dan alkuna. Kita bahas dulu sumbernya dulu ya. Sumber. Nah, si alkana itu sumbernya berada banyak pada minyak bumi dan gas alam ya. Gas alam. Jadi pada minyak bumi dan gas alam itu banyak sekali kandungan alkana. Banyak sekali terdapat alkana dalam minyak bumi dan gas alam. Nah, kemudian si minyak bumi ini dan gas alam ini diolah lagi menjadi
bahan-bahan yang bermanfaat. Kemudian kita ke sumber alkena. Sumber alkena itu juga sama sebenarnya, ada pada minyak bumi dan gas alam ya. Tapi jumlahnya hanya sedikit banget. Jadi kalau alkena pada minyak bumi dan gas alam itu jumlahnya hanya sedikit. Jadi di mana lagi kita bisa menemukan alkena? Alkena itu bisa didapat dari hasil perangkahan atau penguraian ya. Penguraian senyawa alkana. Jadi kalau alkana yang banyak, yang panjang diuraikan bisa jadi alkena. Contohnya yang tadi sudah dibahas ya, yang ada reaksi pada alkana itu bisa menghasilkan senyawa alkena. Kemudian sumber alkuna. Di alkuna juga sama, terdapat ada di minyak bumi dan gas ya, dan gas alam. Tapi ya itu jumlahnya sedikit sekali. Jadi selain didapat dari minyak bumi dan gas alam, alkuna juga memang bisa dari hasil perangkahan alkana ya. Bisa didapat dari hasil perangkahan alkana juga. Kemudian bisa didapat dari hasil pembakaran tak sempurna. Alkana. Seperti yang sudah dibahas tadi ya, di reaksi alkana ada reaksi pembakaran tak sempurna. Kan biasanya kalau di alkana misalkan CH4 dia direaksikan, ini alkana ya, direaksikan dengan O2, biasanya kan menghasilkan CO2 plus H2O tadi yang sudah dijelaskan kan, kemudian disetarakan. Nah, ada suatu kondisi di mana si CH4 ini ketika direaksikan dengan oksigen menjadi C2H2 plus 3 hidrogen. Nah, si C2H2 ini kan rumusnya itu CnH2n-2. Nah, ini kan rumus umum dari alkuna. Jadi ada suatu kondisi di mana si alkana direaksikan atau dibakar dengan oksigen menghasilkan C2H2, menghasilkan senyawa alkuna. Kemudian alkuna juga bisa didapat dari reaksi CaC2 dengan air ya, dan H2O. CaC2 ditambah 2H2O menjadi CaO2 plus C2H2. Nah, ini ya, yang C2 ini alkuna. Ini untuk sumber-sumber alkana dan alkuna. Nah, sekarang kita masuk ke kegunaan alkana. Di sini ada CH4, C38, C4H10, C8H18 ya contohnya. Beberapa contoh dari alkana. Nah, untuk CH4 sendiri atau metana, ini berfungsi menjadi komponen utama biogas. Biogas itu seperti sumber energi terbarukan ya. Contohnya seperti kotoran sapi yang diubah menjadi biogas. Biogas dari kotoran sapi. Nah, biasanya digunakan menjadi
untuk bahan bakar, biasanya digunakan bahan bakar memasak. Nah, CH4 ini, si metatan ini juga bisa dijadikan sebagai bahan baku pembuatan C2H2 yang tadi Alkuna ya, yang senyawa tadi ini nih. Kemudian sebagai bahan baku pembuatan EH3, amonia, atau sebagai pembuatan hidrogen, dan sebagai lainnya. Kemudian untuk C3H8 atau propana, ini biasanya digunakan sebagai komponen utama LPG. LPG yang gas tabung gas yang sering kita gunakan untuk memasak di rumah sehari-hari ya. Nah, itu ternyata komponen utamanya itu adalah C3H8 propana yang termasuk ke dalam senyawa alkana. Kemudian ada C4H10 butana. Ini digunakan sebagai bahan bakar kendaraan atau sebagai bahan baku pada pembuatan karet sintesis, karet buatan ya, sintesis. Kemudian ada C8H18 oktana, itu komponen utama dari bensin seperti premium, pertamax, petrolite ya. Si bensin ini itu ternyata bahan utamanya itu mengandung C8H18 oktana yang merupakan senyawa alkana. Nah, dari sini dapat terlihat ya, secara umum atau kebanyakan si senyawa alkana ini berfungsi sebagai bahan bakar. Nah, kebanyakan nih si alkana ini kegunaannya sebagai bahan bakar. Sekarang kita lihat kegunaan dari alkena dan Nah, sekarang kita masuk ke kegunaan dari alkena ya. Di sini ada C2H4 dan C3H6. C2H4 itu etena. Jadi etena itu sebagai kegunaannya sebagai bahan baku pembuatan polietilena, di mana si polietilena ini berfungsi sebagai bahan untuk pembuatan plastik seperti kantong plastik ya. Pokoknya pembuatan plastik polietilena. Nah, yang kedua, sebagai bahan baku pembuatan vinil klorida. Si vinil klorida ini biasanya menjadi bahan utama dari pembuatan pipa listrik atau pipa air. Jadi vinil klorida ini bahan baku dari pipa listrik dan pipa air. Kemudian fungsi dari etena ini sebagai bahan baku pembuatan stirena. Sama juga stirena ini sebagai bahan baku pembuatan plastik. Cuma plastiknya itu yang ada pada alat makan seperti gelas plastik, piring plastik, seperti itu ya. Kemudian, nah ini dapat dilihat kalau fungsi utama dari alkena itu sebagai bahan baku plastik ya. Fungsi umum dari alkena kebanyakan sebagai bahan baku plastik. Kita masuk ke kegunaan alkuna. Alkuna ini sangat jarang ya dimanfaatkannya. Misalkan ini ada C2H2. Ini etuna. Jadi etuna ini sebagai bahan baku obor untuk pengelasan. Yang untuk pemotongan logam. Bahan baku untuk pemotongan logam. Kemudian sebagai bahan baku pembuatan etanol ya, dan asam etanoat serta vinil klorida dan lain-lain. Jadi alkuna ini sangat jarang ya untuk pemanfaatannya karena penguraiannya yang susah, dan dapat dilihat dari alkana sendiri juga. Dari alkana sendiri juga kebanyakan yang digunakan itu yang atom C-nya lebih sedikit kan tuh, C1, C3, C4, C. Alkana juga yang C-nya lebih sedikit. Jadi pada alkana dan alkuna yang memiliki jumlah C yang banyak itu lebih susah untuk dimanfaatkannya, lebih susah ya untuk diuraikan, untuk dimanfaatkan. Jadi lebih banyak digunakan pada senyawa alkana yang atom C-nya lebih sedikit. Nah, itu ya, sekian pembahasan mengenai alkana, alkena, alkuna.
yaitu bab senyawa hidrokarbon. Selesai pembahasan bab 1 ini ya. Lumayan banyak kan materinya? Pahami saja ya sedikit-sedikit. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.